Baiklah, selamat pagi. Saya buka dulu ini maskernya. Hari ini tanggal 4 Agustus 2020, saya datang ke tempatnya Bu Elizabeth, panggilan akrabnya Mbak Lisa. Beliau seorang pengusaha salon dan perias ya. Sama di samping itu dia buka kafe. Nanti kita korek nama kafenya apa gitu. Halo, selamat pagi Bu Lisa. Ya, pagi ya. Pak Effendi. Apa saja ini bisnis kafenya ini, kafe apa sih namanya, nama kafenya? Pertama sih kafe saya ini namanya Cafe Bro and Mona. Iya. Cafe Bro and Mona ini lebih bergerak di minuman, tempat santai ya, khususnya untuk tempat santai. Makanan pun makanan ringan. Makanan ringannya. Ya. Seperti apa contohnya? Makanan ringan ya seperti snack, tahu crispy, kentang goreng, french fries, ya onion ring. Ada sih makanan beratnya, makanan Indonesian food aja, seperti nasi rawon, nasi odeng. Nasi rawon, ya, nasi Jawa Timuran ya berarti ya. Nasi goreng, mie goreng. Ini jualannya di alamatnya mana ini? Jalan Darmo Harapan 1. Jalan Darmo Harapan 1. Betul, depan kolam renang Geraha Residen ya. Ini kolam renang Geraha Residen, ini kolam renang pertama terbesar kayaknya di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Ini ya, dia ini Surabaya ya, bukan Indonesia ya, sorry Surabaya. Dia kolam renangnya nih untuk Olimpik juga. Olimpik ya. Olimpiade ya. Ini termasuk ditiketkan ya? Ada orang ini? Ya, betul, tiket ya, berarti. Betul. Jadi kalau mau berenang makanya di kafe itu ya. Betul. Oh ya, gitu, asik juga sih tempatnya sebetulnya. Ya, belakang juga ada fitness centernya, ada tempat gymnya. Gymnya juga ada, ada hotel juga ya? Ada hotelnya, hotel Wisnya juga, terus ada supermarketnya Hoki Buah, lengkap. Lengkap berarti ya. Ini saya lihat ini jalannya strategis dan tentunya banyak orang lewat dan mampir ya kan ya. Iya. Selama pandemi ini, kafe ini apakah jalan terus atau sempat tutup atau bagaimana sebetulnya? Kalau untuk pandemi ini kebetulan kan karena kita ini izinnya resto, ya jadi kita tetap boleh buka, cuman memang waktu PSBB kan ada jam malam ya, kita pukul 9 sudah harus tutup gitu, dan waktu PSBB juga kita lebih banyak untuk sarankan ke takeaway. Makanya tentu ini sangat berdampak sekali ya, karena sebenarnya konsep tempat kita ini kan tempat nongkrong, betul, tempat orang duduk, kayak mungkin ada yang mau sama meeting, sama makan, sama ngobrol. Cuman karena pandemi ini kan memang diharapkan mereka tidak boleh duduk lebih lama untuk take away. Nah, itu sangat pengaruh juga. Makanya kita lagi memikirkan cara bagaimana supaya bisa saling menutupi ya. Karena kan kita juga punya pegawai yang tentunya terus kasihan kan kalau tidak dipekerjakan di rumah, kan mereka juga punya anak. Kita tahu sendiri walaupun pekerjaan atau usaha kita penghasilan berkurang, tapi kan biaya hidup tetap. Betul. Ya. Biaya sekolah pun juga tetap harus bayar. Itu yang kita pertimbangkan. Makanya bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan, mereka tetap bisa bekerja, kita tetap bisa menggaji mereka juga dengan cukup. Itu yang kita pertimbangkan. Apa ada delivery ordernya juga gitu? Ada kita ada delivery ordernya. Makanya untuk itu sekarang kita juga lagi mengembangkan ke yang lebih ke makanan ya, karena kita lihat saat ini makanan yang lebih masih tetap ramai ya. Betul. Makanan kan kalau untuk delivery bisa ya. Kita bisa di GoFood juga, take away pun bisa ya. Kalau untuk di cafe kita yang Bromona kan makan lebih ke minuman. Kalau minuman kan tentunya lebih kurang ya. Makanya saat ini kita mengembangkan usaha, kita buka satu lagi outlet di sini juga namanya Dapur Sehat Mona Lisa. Dapur Sehat Mona Lisa. Ada di mana saja sih Dapur Sehat Mona Lisa itu? Sebelumnya kita lewat online ya. Saya lewat online saja sebelumnya, karena sebenarnya memang bidang saya ini dulu saya memang pernah belajar masak di Taiwan. Tapi setelah saya kembali ke Indonesia, saya lebih konsentrasi ke salon. Cuman karena ini pandemik, salon kita kan saya nggak bisa. Betul. Nggak bisa kerja Pak, ya kan? Salonnya udah lama ya sebetulnya? Lama sekali. Salon saya sudah 20 tahun lebih dari saya sekolah kuliah. Di mana alamatnya? Di Raja Wali 78.
Dapat Jawa itu seberangnya SMP 5 deretannya Jembatan Merah Plaza. Oh, ya. Jembatan Merah Plaza. Ya, betul. Termasuk melayani perias juga ya untuk. Ya, saya make up artis. Make up artis ya. Ya. Banyak pakaian-pakaian ini juga berarti ya, kemanten. Kalau kemanten, bagian kemanten kita kerjasama dengan orang lain ya. Kebetulan saya memang bukan penjahit, saya khusus di wajah dan rambut. Gitu. Ya. Pernah melayani artis apa saja kira-kira? Pernah, dulu saya Inka Kristi pernah make up dengan saya. Inka Kristi? Ya, Dorce. Oh, Dorce juga ya. Dorce dulu kan juga di Surabaya. Surabaya, Pak. betul. Tinggalnya di Perak. Wah, itu dulu tamu langganan saya. Oh, hebat juga berarti. Dodi Hekel itu juga tamu langganan saya. Oh, gitu perancang ya, Dodi Hekel perancang. Oh, betul, perancang itu. Ya. Jadi udah ini ya, menengah ke atas ya termasuk ya. Ya. Tapi masyarakat biasa juga dilayani kan? Tetap betul. Saya juga tidak menutup kemungkinan kalau memang ada menengah ke bawah yang memang membutuhkan untuk rias atau apa, saya tetap bisa bantu. Tetap ya. Jadi berarti melihat situasi dan kondisi tentunya ya. Betul. Kita tidak boleh hanya untung aja ya, kita juga harus berbagi. Betul. Kalau kafe itu tadi yang lebih Rami kira-kira apa yang dijual, yang lebih banyak diminati oleh para customernya? Untuk kafe saya memang terus terang kafe saya kita juga ada minuman alkohol sedikit. Oh iya. bir ya. Cuma kita sebatas sampai di bir aja. Yeah. Nah itu tentu itu juga banyak peminatnya. Kita memang tidak main di 5% ke atas tidak. Kita hanya sebatas bir. Cuma minuman-minuman lainnya kita juga ada jual seperti teh labu, jus. Itu juga cukup lumayan laku. Orang yang habis berenang, haus kan mereka juga minum jus gitu. Untuk makanannya yang paling digemari mereka tahu crispy, french fries, chicken wing kami itu mereka suka sekali. Tentu bisa kalau untuk nasinya rawon kita punya resepnya itu yang menurut mereka aduh beda sekali, tesnya enak sekali. Iya, betul enak ya. Jadi beda dengan rawon lainnya ya berarti ya. Ada ciri khas. Iya, betul. Ibu Lisa gitu ya. Sama lode kita. Ngomong-ngomong, tapi kolam renang ini sudah buka ya berarti ya? Sudah, sejak PSBB selesai udah mulai buka, cuman tetap dibatasi ya. Dibatasi untuk yang berenang, dibatasin tidak boleh terlalu banyak juga. Ya. Tapi tentu juga ada berkurang ya, karena kan sebelumnya di kolam renangnya ini juga banyak untuk kerjasama dengan sekolah. Ya, betul. Ya, siswa-siswa sekolah, jadi mereka untuk kegiatan olahraganya kemari. Tapi untuk saat ini kan memang sekolah semua by Zoom ya, online, jadi ada berkurang juga. Kalau pas sebelum pandemi pasti rame itu ya, rame karena dan makanan seperti itu diperlukan mestinya karena nongkrong kan. Betul, mereka habis berenang kan lapar ya. Kadang lapar juga belum selalu makan yang berat sih. Mereka suka makan yang ringan atau seperti mie goreng, nasi goreng. Itu kan makanan favorit orang Surabaya, Jawa Timur ya. Iya, betul. Di masa pandemi COVID-19 ini Mbak Lisa punya konsep apa kira-kira sehingga bisa diketahui oleh masyarakat barangkali, bisa meniru jejaknya Bu Lisa kira-kira? Yang lebih utama minimal untuk diri kita sendiri dan apa yang akan kita lakukan gitu. Ya, untuk itu pasti yang paling utama kita punya konsep itu, kita punya taste untuk makanan itu harus ada spesialisasinya ya. Dan tentunya tidak sama dengan orang lain. Karena kan kalau ada spesialisasinya itu yang biasa dicari orang. Ya walaupun memang kelihatannya sama rawon, tapi rawon kan harus tetap ada rasanya kan beda. Ada berbeda ya kan. Bumbunya apa itu beda. Nah di situ juga kita juga sekarang lebih mengembangkan juga, kita nggak cuma sampai di situ, kita lebih mengembangkan juga ke Chinese food juga sekarang. Chinese food ya betul, ke Chinese food itu. Nah untuk kebersihan kita juga jaga, itu yang perlu ya. Untuk saat ini kan pandemi ini kan orang semua pada takut ya, kadang waduh ini gimana nih ya teman, kan makanan kita makanan panas punya ya, pada khawatir ya. Jadi makanya kita lebih mengarah ke makanan yang panas punya, dalam arti bisa dipanasin ulang. Gitu. Jadi pasti udah mati semua virusnya. Seperti lodeh, rawon itu kan kalau makin dipanasi kan makin enak. Betul. Terus kita juga mulai sekarang menyediakan menu Sulawesi, woku. Woku itu pun juga kalau makin dipanasi kan juga makin enak. Betul. Jadi kalau udah dipanasin kan virusnya udah mati, Pak. Masih awet sampai besoknya mungkin ya, barangkali ya. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong
Mbak Lisa ini kalau saya lihat tetap bugar ya kan di masa pandemi ini. Mungkin punya resep apa yang dikonsumsi setiap harinya? Yang pasti pertama itu harus pikiran dulu Pak. Kita Pikiran. tidak boleh terbawa dalam situasi waduh pandemi ini banyak orang parno nih gila Iya. nih takut banget gini apa nggak boleh. Tetap Boleh. takut sih ada takut tapi untuk berjaga-jaga saja. Ya, tetap waspada. Ya betul. Tapi kita tidak boleh terpuruk dengan situasi. Kita tetap harus semangat. Kita tetap harus berusaha. Kita lawan ini COVID-19. Kita Ya. tetap semangat selalu, jaga kesehatan, jaga jarak ya, minum vitamin saja. Vitamin ya, Cuman betul. saya lebih banyak juga ke herbal ya. Jadi kalau pagi saya minum air lemon Ya. pas itu ya. Lemon. Ya betul. Terus saya kalau ini kita bikin juga dari ramuan seperti beras kencur seperti begitu. Berarti tradisional ya. Iya, Lebih nah. lebih ini ya. Ya. Jadi mungkin herbal itu akan lebih memperkuat imun betul, kita, betul, ya kan? betul, Imun ya. kita. Harapannya Mbak Lisa apa di saat pandemi ini? Untuk dari segi usahanya juga, baik salon maupun kafe ini, harapannya barangkali? Harapan saya tentunya kita sangat-sangat berharap bisa segera keluar dari masa pandemi ini yang udah pasti ya. Kita juga berharap masyarakat bisa semua bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, membasmi semua, menyelesaikan masalah COVID-19 ini supaya kita bisa normali kerja, normali Yeah. sekolah. Karena kan dampak kalau ini bukan dampaknya enggak sedikit aja, bukan usaha aja, juga sama anak. Kasihan kan kalau anak sekolah beda tentunya ya Pak Yeah, ya. Sekolah di real sekolah sama Zoom kan beda ya. Beda-beda. Ya betul, belum lagi sering kita kan juga ngerasa aduh sekolah sudah tetap bayar tapi harus pakai Zoom, harus siapin internetnya juga. Zoom kan internet wifi-nya Betul, juga gede betul, ya kan. betul, ya. Itu kan juga tambah biaya lagi gitu. Belum lagi kan seperti kita kalau kita ibu rumah tangga punya anak kita masih harus kerja. Tapi harus nemenin anak kalau masih kecil nih misalnya anaknya masih kecil kan harus temenin Zoom. Akhirnya jadi nggak bisa kerja. Tidak banyak, makanya saya berharap sekali semoga masa-masa ini cepat bisa terlewati dengan baik. Kita juga masyarakat perlu mendukung pemerintah. Ya, Kita tetap ya jangan nggak peduli lagi. Jangan meremehkan COVID, Betul, ya kan? betul karena kalau saya lihat sekarang ini Surabaya mulai kurang takutnya Pak. Iya, betul. Aduh gila, itu saya lihat udah berani ke mall, kemana berkerumunan. Nah itu yang sebenarnya perlu diperhatikan Harus juga tetap ya. dijaga ya, Iya. jarak utamanya ya kan? Iya betul, cara juga protokolernya ya seperti masker Iya. itu yang perlu juga ya vitamin lah supaya badan. Apakah di kafe ini juga disediakan tempat cuci tangan? Pasti. Kita selalu untuk kafe kita setiap pagi, siang sama malam tutup itu kita pasti fogging ya. Fogging ya? Kita Sempat sterilkan. berarti ya? Iya betul, kita sterilkan. Lalu untuk cuci tangan sebelum masuk kita selalu sudah siapkan di depan. Siapkan untuk di cuci depannya. tangan. Iya betul. Iya. Ya, terus yang pasti juga harus pakai tetap masker dan hand sanitizer itu selalu saya siapkan di meja. Oh, paling tidak itu antisipasi ya kan? Betul, Antisipasi iya. pencegahan Betul ya. ya, untuk terhindar dari COVID-19 itu tadi kan? Iya, ya. iya. Kalau sama keluarga ini kira-kira keluarga juga mendukung atau gimana sebenarnya? Usahanya sama atau? Kita kebetulan untuk saat ini sebenarnya sih suami saya sih kontraktor ya. Oh, kontraktor. Iya. Cuma Iya. kan ya karena seberdampak begini ya kerjaan di kontraktor ada berkurang. Jadi ya kita sama-sama lebih fokus untuk ke makanan. Makanan ya, Karena makanan saat ini saya melihat bisnis kuliner masih lebih bisa berjalan ya. berjalan, Iya, betul. daripada yang lainnya. Masih ram ya, restoran pada buka semua dan Iya, betul. kebutuhan pokok itu kebutuhan utama Ya, pasti ya tetap kan. masih harus Siang makan. pasti makan Iya, orang-orang iya. kan. Apalagi kan sekarang kadang orang takut mau belanja ke pasar. Betul, Ya, ya. betul. Belanja ke pasar ntar gimana gitu ya, takut uangnya lah, takut ketemu orang banyak lah, karena bukan kita mau menjelekkan pasar, tidak ya, sebenarnya kita masih butuh di pasar juga. Seperti saya sendiri kadang kalau belanja ya kita ada beberapa belanja di supermarket, cuma ada bahan-bahan tuh lebih bahan-bahan Jawa tuh kan lebih enak belanja di pasar Iya, ya Pak iya, ya. iya, iya. Ya. Jadi cuman kadang kita melihat di pasar tuh mereka masih kurang kedisiplinannya itu Iya. ya, saya mungkin lebih bisa diperhatikan juga gitu. Kalau makanan itu kan berarti harus tetap disiapkan ya, antisipasi kesehatannya ya. Ya, Jadi harus.
harus. Ya. Dan mungkin siang juga bisa banyak pemesanan yang bekerja di wilayah sini ya kan? Iya, betul. Daerah sini kan juga banyak daerah orang bekerja ya. Iya. Ya. Perkantoran juga banyak kan? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal salon, budget untuk rias manten itu mulai dari berapa sampai berapa ini Mbak Lisa? Sebenarnya sih kalau saya sih memang lebih ke menengah ya. Saya untuk rias wajah aja saya start dari 750.000 saja. Oh, satu orang itu ya? Ya. Untuk rias pengantinnya? Pengantin aja. Cuman kadang kan kita bikin paket ya. Jadi paket dengan satu keluarga, orang tua, kakak adik, pengampit itu kita ada bikin juga. Itu pengantinnya apa orang tuanya? Semuanya ya? Semua bisa dipaketkan. Tapi saya memang kalau untuk saya itu saya tidak berpatokan, saya lebih fleksibel harga. Fleksibel ya? Iya, betul. Kekeluargaan ya? Iya, betul. Kalau pakaiannya manten berarti tidak menyediakan? Berarti? Tidak, biasa saya kerjasama. Nanti kita bisa arahkan ke teman saya. Teman gitu saya ya? Teman saya ada yang baju pengantin. Di gedung-gedung mana aja biasanya di Surabaya yang biasa kalau saya memang lebih banyak di ini ya, di daerah kita punya salon tuh Raja Wali ya. Jadi Raja itu Wali. Gedung apa sih? Aduh saya lupa. Angkatan Laut itu ya? Arab ya itu ya. Iya, oh iya. Iya. Itu jadi lebih banyak yang di Perak itu. Hotelan ya. Ya, kalau tidak yang di Imperial, yang di Embong Malang. Oh, Imperial itu. Memang kebetulan kan daerah salon saya itu global di sana banyak baik dari Arab maupun Chinese banyak ya. Tapi sekarang ini kebanyakan kok yang Chinese sudah pindah ke arah barat ya. Oh iya, betul. Iya, jadi sana Citraland ya. Iya, betul. Iya. Jadi di sana lebih banyak untuk kantor aja ya. Iya. Kalau tinggalnya sendiri di mana? Saya sendiri tinggal di Darmawsada. Oh, Darmawsada. Timur, mana? iya. Daerah ini Dekat Burudi. Kertajaya Indah berarti betul, ya? Betul. Oh, gitu daerah situ. Iya. Gitu ya. Ada hal lain yang mau disampaikan Mbak Lisa kira-kira selain bisnis dan usaha itu? Ya saya mau sampaikan tentunya harapan saya dengan ini kita boleh saling mengenal, kita bisa saling lebih tahu lagi bahwa kami di sini kami juga bukan cuma kafe, tapi kami juga buka makanan, lebih ke makanan utama juga ya, makanan beratnya ada. Jadi saya berharap bisa lebih banyak yang mengenal kami. Gitu. Dan tentunya harapan terbesar saya berharap Indonesia boleh kembali ke normal kembali, masalah COVID ini boleh segera terselesaikan dengan baik, dan semuanya boleh berjalan dengan seperti biasanya kembali. Baiklah, mungkin itu Mbak Lisa ya. Itulah bincang saya dengan Mbak Lisa. Ada kafenya, rawannya pasti Yahud, silahkan dicoba, bisa order langsung ke Mbak Lisa. Ya, kami juga ada di di GoFood juga, kami bekerja sama dengan GoFood juga. Ya, juga ada Instagram kami juga. Jadi untuk wilayah Surabaya bisa diantar gitu ya. Betul. Nanti tunggu ini nanti alamatnya. Boleh dicari di GoFood, Cafe Bro and Mona sama Depot Sehat Mona Lisa. Dapur Sehat Mona Lisa. Dapur Sehat Mona Lisa. Ya, betul. Namanya bagus sekali itu. Mungkin itu Mbak Lisa, ngobrol pintar saya dengan Mbak Lisa, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan ditunggu orderannya dengan Mbak Lisa. Terima kasih, tetap semangat.